Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang sekali kalau hari ini kita bisa berjumpa kembali. Masih dengan pembahasan tentang bagaimana kita tetap tegar di tengah masa sukar. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa goncangan akan terjadi, apakah itu di bumi atau di langit atau dalam bentuk apapun. Tapi yang menjadi fokus kita, janganlah fokus kepada goncangan itu sendiri, tapi Ibrani menjelaskan tentang sebuah kerajaan atau kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dengan kata lain, fokuslah kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan ketimbang kita memilih atau fokus kepada goncangan itu sendiri. Kita belajar bahwa ada 3 hal yang perlu kita lakukan menyikapi tentang goncangan ini. Yang pertama adalah mengucap syukur. Ya, mengucap syukur dalam segala hal, artinya mengucap syukur adalah sebuah pilihan, sebuah keputusan yang kita buat tanpa terpengaruh dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Dan ucap syukur adalah sebuah keputusan hati, sesuatu yang terjadi di dalam. Dan Tuhan bilang mengucap syukur, setelah itu bicara tentang beribadah dengan hormat, dengan takut, dengan gentar. Bahkan di bagian yang lain adalah peliharalah kasih persaudaraan. Nah, bicara tentang tegar di tengah masa sukar, ada 2 kata penting di sini. Adalah kata pertama adalah tegar, yang kedua adalah masa sukar. Nah, tegar adalah bicara tentang faktor yang terjadi di dalam internal kita, faktor yang terjadi yang ada di dalam hati kita. Sedangkan masa sukar adalah faktor-faktor yang terjadi di luar diri kita, atau dengan kata lain adalah eksternal. Nah, dunia boleh mengalami kegoncangan, dunia boleh mengalami yang namanya masa sukar, tetapi yang terpenting apa yang terjadi di dalam diri kita, yang disebut dengan yang namanya tegar. Mari kita membuka dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Saudara sudah mendapatkannya? Bila udah, mari kita lihat. Dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Saya ulang sekali lagi. Amsal 24 ayat 10 berkata bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Nah, dikatakan ada masa kesesakan, atau kita sebut saja adalah sebuah masa sukar, atau dalam istilah yang lain adalah goncangan. Nah, bagaimana kita menyikapi tentang goncangan ini? Katanya, ketika kita menyikapinya dengan sebuah istilah adalah tawar hati, sebuah sikap yang namanya tawar hati, dikatakan kecillah kekuatan. Apa yang dimaksud dengan tawar hati? Yang dimaksud dengan tawar hati ini adalah menyerah terhadap keadaan. Yang dimaksud dengan tawar hati adalah suatu kondisi di mana seseorang putus asa. Tawar hati juga berbicara tentang situasi di mana kita mengalami drop atau turun secara mental kita. Atau dengan kata lain, tawar hati adalah berbicara tentang situasi yang kalah, situasi yang lemah, yang membuat kita tidak punya daya apapun. Dan dikatakan, jika engkau tawar hati, jika kita menyerah, jika kita putus asa, jika kita turun secara mental, atau kita berada dalam situasi kekalahan, atau kita berada dalam situasi yang lemah, dikatakan dalam masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Atau kata kecil di sini punya arti terbataslah kekuatan kita. Ya, kekuatan kita tidak lemah ketika kita menghadapi yang namanya masa kesesakan atau masa sukar. Nah, hari ini kita mau mempelajari begini, saudara sekalian. Ada yang disebut dengan masa sukar, ada yang disebut dengan tegar. Tegar adalah satu situasi di mana kita bisa menguasai keadaan, bukan dikuasai oleh keadaan. Atau dengan kata lain, tegar ini adalah satu situasi di mana kita memiliki yang namanya kuasa. Kita memiliki yang namanya energi.
Kita punya daya menghadapi keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, saudara sekalian, kita perlu mengerti bahwa semua yang ada dalam dunia ini sebenarnya semua berada dalam sebuah prinsip, semua membutuhkan yang namanya energi atau kuasa. Ya. Nah, setiap makhluk butuh yang namanya bukan hanya sekadar energi, perlu yang namanya isi ulang dari energi itu sendiri. Dengan kata lain sebenarnya begini, Tuhan pencipta kita adalah sumber dari energi. Lalu satu kali Tuhan, ada satu peristiwa kalau saya masih ingat, ketika Tuhan dengan murid-muridnya sedang menuju ke satu tempat, ada seorang wanita yang didapati bahwa 12 tahun penyakit pendarahan. Dan satu kali dia menyentuh jubah dari Tuhan Yesus, karena dia berpikir gini, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Dan terjadilah. Sampai satu kali Tuhan bilang, siapa yang menyentuh aku? Karena aku merasakan bahwa ada kuasa atau energi yang mengalir. Dan akhirnya perempuan itu mengaku akulah, dan dia mengalami yang namanya kuasa kesembuhan. Sekali lagi, semua makhluk butuh yang namanya energi. Tuhanlah sebagai sumber energi kita. Nah, saudara sekalian, setiap makhluk butuh yang namanya isi ulang energi. Kenapa? Karena kalau terpakai, energi kalau terpakai akan terjadi yang namanya habis, perlu diisi ulang. Demikian juga energi kalau mengalami yang namanya kebocoran akan mengalami juga habis. Makanya perlu yang namanya selalu diisi ulang. Nah, tumbuh-tumbuhan butuh yang namanya energi materi. Dan malaikat membutuhkan yang namanya energi rohani atau spiritual. Nah, pertanyaannya, kuasa kegelapan bagaimana? Lalu sekalian, kuasa kegelapan dia membutuhkan energi spiritual tentu. Dari mana dia dapat? Adalah ketika manusia kita memberikan akses sehingga dia mencuri energi yang kita miliki. Mungkin satu kali kita akan bahas secara khusus itu. Nah, tumbuhan butuh energi materi, ya. Malaikat membutuhkan yang namanya energi spiritual, dan kita manusia membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah energi materi, yang kedua adalah energi spiritual atau energi rohani. Nah, dari mana energi materi didapatkan? Energi materi didapatkan lewat makanan, ya. Tubuh kita didesain untuk makan tentunya, untuk mendapatkan suplai makanan. Nah, kita dapatkan dari makanan itu, suplai makanan itu menghasilkan yang namanya energi. Kita butuh yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Ya, kita butuh yang namanya energi dari sisi materi ini. Kalau kita sedang kecapean, kita butuh istirahat untuk kita mendapatkan energi yang baru dari sisi materi. Tapi selalu sekarang manusia juga membutuhkan yang namanya energi rohani, spiritual. Ya. Tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan pencipta adalah sumber energi. Dengan kata lain, ketika kita ingin mendapatkan selalu yang namanya energi, saudara akan mendapatkan yang namanya daya atau mendapatkan kuasa yang baru. Tidak ada jalan yang lain, kita perlu mendapatkannya dari Tuhan sebagai sumber dari energi itu. Ya, mari kita membaca dalam Yesaya 40. Dalam Yesaya 40, firman Tuhan berkata seperti ini. Ayat yang ke 20, saya 40, ayat yang ke-29 dan seterusnya dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan sebagai sumber dari energi memberikan kekuatan bagi mereka yang lelah, dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda yang adalah simbol dari kekuatan, simbol dari energi, ya. Dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, ya. Sebagai simbol dari kekuatan, energi, tapi ternyata ada saatnya orang-orang muda mengalami juga kelelahan dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung.
Ayat 31, mari kita baca sama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang menantikan Tuhan, dikatakan mendapatkan kekuatan yang baru. Atau dengan kata lain, mendapatkan energi yang baru dari Tuhan. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mengapa? Karena dia mendapatkan yang namanya kekuatan yang baru. Dia mendapatkan energi yang baru dari Tuhan, sumber dari energi itu. Nah, saudara sekalian, bagaimana caranya supaya kita mengalami suplai energi dari Tuhan? Caranya tidak ada yang lain, adalah kita harus terkoneksi dengan sumber energi. Caranya bagaimana? Adalah melalui yang namanya worship atau penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, yang dimaksud dengan penyembahan di sini bukan nyanyi 1-2 lagu, itu bagian dari ekspresi penyembahan. Tapi yang dimaksud dengan penyembahan adalah kita memberikan nilai yang pertama, kita memberikan nilai yang tertinggi kepada Tuhan. Kita menjadikan dia satu-satunya dan diekspresikan dengan kita tunduk kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, kita mengakui kedaulatan Tuhan, kita mengakui kedahsyatan Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber. Di dalamnya ada cinta, ada kasih kita kepada Tuhan. Satu kali orang bertanya, apa hukum yang terutama? Dan Yesus berkata, hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap-segenap yang lainnya. Bagaimana yang namanya penyembahan itu diekspresikan? Lewat kekaguman kita juga kepada Tuhan. Saya ulang ya, yang dimaksud dengan penyembahan adalah ketika kita memiliki sikap hati yang tunduk kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada firman-Nya, kita percaya terhadap anugerah-Nya, kita percaya kepada kasih Tuhan, dan kita juga mengasihi Tuhan seperti Dia mengasihi kita. Dan ingat selalu sekalian, kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Ada sebuah kekaguman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber kasih, Tuhanlah sumber kuasa, Tuhanlah segalanya buat kita. Ekspresi yang lain adalah ketika kita berharap hanya kepada Tuhan, satu-satunya andalan kita. Hari ini saudara sekalian, pastikan kita berada dalam satu keadaan yang tegar. Kita berada dalam keadaan di mana kita tidak lemah, menyerah, putus asa, turun, tapi kita berada dalam situasi kita kuat, penuh pengharapan, kita penuh energi atau energetik, ya. Kita penuh dengan atmosfer kemenangan, dan tidak ada cara yang lain untuk kita mendapatkan energi itu. Pertama, dan tidak ada cara yang lain, adalah melalui Tuhan sebagai sumber energi. Mari kita mulai terkoneksi lewat penyembahan kita, lewat kepercayaan kita, lewat pujian kita, lewat syukur kita, dan mengakui kedaulatan dan kebesaran dari Tuhan. Puji Tuhan saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini hamba berdoa, biar Tuhan menolong kami mengerti ini, bahwa kami mau supaya kami tetap tegar dalam keadaan apapun, supaya kami tetap punya pengharapan, kami dalam atmosfer kemenangan, kami penuh dengan energi. Nah, hari ini kami belajar bahwa Engkaulah sumber kuasa, Engkaulah sumber energi. Anak-anak muda katanya akan mengalami kelelahan, meskipun anak muda adalah simbol dari energi atau kekuatan. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan, orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang mengakui kedaulatan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengalami senantiasa kekuatan yang baru diberikan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.